got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga. Pencatatan, penyesuaian, dan pengoreksian. Apa sih yang kalian ketahui tentang pencatatan, penyesuaian, dan pengoreksian? Yuk kita bahas, tapi sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Afrilia, NPM 23411195 dari kelas manajemen 23D. Pencatatan, penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, beberapa akun buku besar dilaporkan sebesar saldonya tanpa perlu dilakukan perubahan-perubahan. Namun, beberapa akun buku besar lainnya memerlukan proses penyesuaian agar tiap akun menggambarkan posisi sebenarnya. Saldo akun-akun dalam sebuah entitas dicatat pada saat pembayar atau harga perolehan di awal periode. Pencatatan ini biasanya tidak dilakukan setiap hari, sehingga pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan terlalu besar. Jadi, penyesuaian diperlukan untuk pemutakhiran saldo akun di akhir periode akuntansi. Proses penyesuaian merupakan proses pemutakhiran data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Proses tersebut dimasukkan dalam jurnal yang disebut jurnal penyesuaian, adjusting entries. Mengapa perlu jurnal penyesuaian? Yang pertama, untuk memenuhi konsep penandingan yang wajar antara pendapatan dengan beban, matching konsep supaya dihasilkan laba yang wajar. 2. Penggunaan konsep accrual basis, pendapatan dan beban harus diakui, meskipun uang kas belum diterima atau dibayar, dalam menyusun laporan keuangan. Konsep penandingan, pendapatan minus laba sama dengan laba atau rugi. Revenue minus expense sama dengan net profit atau net loss. Pendekatan dalam menentukan pendapatan dan beban. 2 pendekatan basis kas, basis accrual. Pendekatan berbasis kas mencatat pendapatan dan beban di dalam laporan laba rugi bila mana kas diterima atau dibayarkan. Pendekatan berbasis akrual melaporkan pendapatan di dalam laporan laba rugi bila mana pendapatan terbentuk tanpa menunggu direalisasinya pendapatan tersebut. Pendekatan berbasis akrual. Pendapatan dicatat saat pendapatan terbentuk, beban dicatat saat terrealisir atau dikerjakan. Penandingan antara pendapatan dengan beban yang menghasilkan laba atau rugi, perlu adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah harta. Harta itu terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor. Untuk kewajiban, itu terdiri dari hutang dagang, pendapatan sewa diterima di muka. Untuk modal pemilik, terdiri dari modal saham dan dividen. Untuk pendapatan, itu ada pendapatan sendiri. Dan yang terakhir adalah beban, itu terdapat beban gaji, beban sewa kantor, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Nah, ini daftar akun PT Usaha Jaya. Yang pertama harta, kode 11 itu ada kas, 12 piutang dagang, 14 perlengkapan, 15 asuransi dibayar di muka, 17 tanah, 18 peralatan kantor, 19 akuntansi depresiasi peralatan kantor. Yang kedua ada kewajiban, itu kodenya 21 hutang dagang, 22 hutang gaji, 23 piutang sewa. Yang ketiga ada modal pemilik dengan kode 31 modal saham, 32 laba yang ditahan, 33 dividen. Yang keempat ada pendapatan, kode 41 pendapatan jasa, kode 42 pendapatan sewa, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada beban, terdiri dari kode 51 beban gaji, 52 beban sewa kantor,
53 beban depresiasi, 54 beban kantor, 55 beban perlengkapan, 56 beban asuransi, 59 beban lain-lain. Unsur pokok jurnal penyesuaian. 1. Pembayaran di muka, prepayment yang terdiri atas A. Beban dibayar di muka, prepaid expense. Yang kedua, yang B. Pendapatan diterima di muka, unearned revenues. Yang kedua, unsur-unsur yang masih harus dilakukan, accrual, yang terdiri atas A. Pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenues. B. Beban yang masih harus dibayar, accrued expense. Biaya dibayar di muka, prepaid expense. Prepaid expense merupakan bagian yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contohnya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ada dua pendekatan yang digunakan. Satu, pada awal pembayaran dicatat sebagai aktiva atau aset. Yang kedua, pada awal pembayaran dicatat sebagai biaya expense. Pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Unearned revenue merupakan bagian pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contohnya, pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan komisi diterima di muka. Ada dua pendekatan yang digunakan. Satu, pada awal penerimaan kas dicatat sebagai kewajiban, liabilitas. Yang kedua, pada awal penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan atau revenue. Biaya yang masih harus dibayar, accrued expense. Accrued expense merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi, tetapi belum dikeluarkan uang kasnya, sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Perlengkapan, surplus. Perlengkapan merupakan berbagai unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Perlengkapan yang telah diperoleh akan digunakan, sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi biaya, expense. Nah, jurnal penyesuaiannya dapat dilihat. Nah, ini adalah sebesar yang terpakai. Estimasi pajak, tax. Estimasi pajak merupakan estimasi terhadap besarnya pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenues. Accrued revenues merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Biaya penyusutan. Depreciation expense. Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aktiva tetap selama usia ekonomis aktiva tetap secara sistematis dan rasional. Penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya cost yang expired menjadi biaya expense. Jurnal penyesuaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Next, biaya penyusutan, depreciation expense. Tanah mempunyai umur ekonomis yang tidak terbatas, oleh karenanya tidak dilakukan depresiasi. Gedung atau bangunan mempunyai umur yang terbatas sehingga harus dilakukan depresiasi. Akun kontra yang digunakan adalah akumulasi depresiasi gedung. Peralatan sama seperti gedung. Peralatan juga mempunyai umur ekonomis yang terbatas sehingga harus dilakukan depresiasi pula. Akuntan kontra yang digunakan adalah akumulasi depresiasi peralatan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.